Mengapa penafsiran diperlukan? Karena supaya orang jangan salah mengerti tentang Alkitab. Yang paling penting dalam kita mempelajari Alkitab adalah dibutuhkannya pertobatan itu sendiri, dan bagaimana kita merendahkan hati kita untuk menerima. Karena banyak orang yang merasa yang ini kayaknya nggak menyenangkan untuk dibaca, ya udah nggak usah. Yang ini menyenangkan. Yang dimaksudkan mengosongkan pikiran kita adalah bagaimana kita tidak mengutamakan pemikiran-pemikiran kita, kepentingan-kepentingan kita, dan kita membiarkan Roh Kudus untuk masuk, memakai kita, dan memberikan ilham dari Allah untuk kita menafsirkan Alkitab. Kita harus mempelajari dulu keseluruhan dari Alkitab untuk dapat menafsirkan isi dari Alkitab ini sendiri. Marilah kita mempelajari Alkitab bukan dengan sikap kritik dan keraguan, tetapi dengan iman dan kepatuhan. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2020 membahas mengenai cara menafsirkan Alkitab, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-6 dengan judul Mengapa Penafsiran Diperlukan? Di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan seperti biasa akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah apa sih ayat Alkitab yang paling mudah diingat atau ayat Alkitab yang kalian sudah hafal dari kecil? Silakan. Shalom, nama saya Bella Donawena, saat ini berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau ayat yang sudah dihafal dari kecil dan mudah diingat itu Yohanes 3 ayat 16. Oke, satu ayat yang umum sekali ya untuk dihafal orang Kristen. Silakan. Shalom, nama saya Lando Yakob dari Manado. Ayat yang biasa dari kecil itu yang saya hafal Ibrani 11 ayat 1. Oke, baik, terima kasih. Iman ya? Iya, mengenai iman. Oke. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Bella, Lando, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Apa ayat Alkitab yang dari kecil Pendeta masih sudah hafal? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan memulai diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Bella. Baik, ayat inti kita terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat berbahagia ini. Engkau telah mengumpulkan kami saat ini dengan tidak pernah suatu apapun. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Dan ya Tuhan mau memberikan kami hikmat agar kami dapat berdiskusi sesuai dengan firman-Mu. Dan bagi pemirsa yang menonton, biarlah Tuhan memberikan hikmat agar mereka dapat mengerti apa yang kami diskusikan. Inilah menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Tadi pertanyaan awal kita adalah ayat-ayat yang mudah diingat dan mudah untuk dimengerti. Seperti contohnya salah satu ayat terpendek kan, tetaplah berdoa. Dengan kita membaca Alkitab atau ayat Alkitab tetaplah berdoa, kita sudah langsung bisa tahu artinya apa, sudah langsung bisa ditafsirkan. Artinya ya tetaplah berdoa, berdoa secara terus-menerus, berdoa secara tidak berkeputusan. Membaca Alkitab berarti juga menafsirkannya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menafsirkan Alkitab?
prinsip-prinsip apa yang kita gunakan di dalam menafsirkan Alkitab. Misalnya, bagaimanakah kita berhadapan dengan berbagai jenis tulisan yang kita temukan di dalam Alkitab. Sebagai contoh, apakah bagian yang kita sedang baca adalah sebuah perumpamaan atau penglihatan simbolik kenabian atau narasi sejarah. Pilihan kita dalam menjawab pertanyaan yang penting ini dari konteks Alkitab sudah merupakan sebuah penafsiran. Jadi kalau tadi ayat-ayat yang kita sebutkan merupakan ayat-ayat yang kalau dibaca pun kita langsung sudah bisa mendapatkan artinya apa. Tapi kita belajar juga di pekan lalu bahwa kita bukan berarti kita dapat mengerti seluruh firman Allah karena hikmat manusia yang terbatas. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa dibandingkan dengan hikmat Allah yang tidak terbatas. Kadang-kadang beberapa orang menggunakan Alkitab seperti sabda dewa. Cukup membuka Alkitab secara acak untuk mencari ayat Alkitab yang diharapkan akan memberi tuntunan. Ini dulu saya pernah lakukan juga. Tutup, buka Alkitab, terus diginiin satu-satu, buka sampai di mana, tutup mata, tunjuk. Oh, ayat segini. Oh, ini ayat ini mengatakan seperti ini. Tetapi cara itu kadang-kadang bukan ya pada saat waktu itu saya mungkin bisa saya sambung-sambungin lah ya dengan keadaan saya pada saat itu. Tapi seringkali merupakan satu keputusan yang tidak bijak. Karena ada satu cerita di sini dikatakan ketika seorang suami meninggalkan istrinya karena perempuan lain, sang istri mendapat jaminan besar ketika dia menemukan ayat berikut di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Wanita itu yakin berdasarkan ayat ini bahwa perselingkuhan suaminya tidak akan bertahan lama. Padahal ayat ini berbicara mengenai hal yang lain, konteks yang lain. Jadi ketika kita membaca satu ayat, seperti Pendeta David selalu katakan, bukan sudah ada konsep pengertian di dalam pikiran kita lalu kita cari-cari ayat Alkitab untuk mendukung konsep kita, tetapi biarkan Alkitab yang berbicara dan biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Jangan kemana-mana, tetap di Diskusi Sekolah Sahabat. Kita masuk di pelajaran hari Minggu, silakan Bella. Iya, di hari Minggu ini mengenai praduga. Bagaimana praduga kita menafsirkan Alkitab. Dan di sini dikatakan bahwa tidak seorang pun yang datang kepada teks Alkitab dengan pikiran kosong. Setiap pembaca, setiap pelajar Alkitab datang kepada Alkitab dengan sejarah dan pengalaman pribadi tertentu yang tidak dihindari berdampak pada proses penafsiran. Di sini ada contoh bagaimana murid-murid Yesus, kalau kita baca di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 45, menceritakan bagaimana murid-murid melihat Yesus setelah dia bangkit pada hari ketiga. Dan di sini murid-muridnya tidak mempercayai sampai Yesus harus meyakinkan mereka beberapa kali untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar Yesus yang bangkit. Dan di sini kenapa mereka murid-murid itu yang sudah lama dengan Yesus masih tidak mempercayai firman Allah, masih merasa kebangkitan itu adalah hal yang mereka ragu-ragu, sampai akhirnya mereka tidak percaya karena mereka memakai suatu dugaan, menggunakan suatu dugaan dari pengalaman mereka, dari kebutuhan mereka pada saat itu, di mana mereka merasa bahwa mereka membutuhkan Yesus sebagai raja di dunia. Nah, jadi setelah Yesus meninggal dan akhirnya Yesus bangkit, mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu firman yang digenapi, melainkan mereka bingung. Maksudnya mereka masih belum menerima keadaan bahwa kok raja meninggal, dan mereka yang berpikir bahwa akan ada kerajaan di dunia, tiba-tiba masih bayangkan tiba-tiba mereka shock, terus tiba-tiba meninggal, Yesus meninggal.
bangkit, lihat mereka masih belum menerima sepenuhnya dan mereka seperti tertutup dengan kenyataan bahwa sebenarnya ini sudah Yesus berulang-ulang ucapkan pada saat Yesus masih hidup. Dan inilah yang terjadi kepada kita sebagai manusia yang memakai pengalaman kita, kepercayaan kita untuk menafsirkan Alkitab. Di saat murid-murid memikirkan bahwa akan ada raja di dunia, itulah yang menutup firman Tuhan itu sendiri. Sama seperti kita di saat kita berpikir bahwa pengalaman saya percayanya dari didikan orang tua seperti ini, atau dari sekolah saya seperti ini, teman-teman saya. Jadi melihat suatu firman Tuhan itu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang ada, itu akan menjadi berbeda dalam menafsirkan Alkitab. Makanya kenapa di hari Minggu ini menceritakan bagaimana praduga kita, dugaan-dugaan kita, atau pengalaman kita itu membawa suatu pengaruh dalam menafsirkan Alkitab. Dan di sini dikatakan bahwa keyakinan yang kuat menghalangi mereka akan pemahaman yang lebih jelas akan teks Alkitab, yang menolong menjelaskan mengapa mereka sering salah memahami Yesus dan peristiwa-peristiwa di seputar kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Jadi di saat kita mengalami suatu pengalaman hidup, keyakinan kita akan terpengaruh. Misalkan kayak seseorang yang tidak percaya akan di sini dituliskan contohnya tentang pekerjaan Tuhan secara supra-alami. Di saat dia tidak percaya itu, dia tidak akan mempercayai apa yang dituliskan oleh Alkitab. Dan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan atau tidak percaya adanya Tuhan, karena mereka tidak mempercayai supra-alami pekerjaan tangan Tuhan. Jadi di saat mereka membaca Alkitab ini, mereka akan menganggap bahwa ini hanyalah sebuah dongeng atau cerita biasa saja. Tapi di saat pengalaman kita dan kita mempercayai Alkitab ini bahwa ini adalah tulisan tangan Tuhan, pengarangnya adalah Tuhan, pasti perbedaannya, penafsirannya akan berbeda juga untuk Alkitab. Dan di sini penafsir Alkitab tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari masa lalu mereka sendiri, pengalaman-pengalaman mereka, pendapat-pendapat di mana mereka tinggal, serta dari pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi semua yang kita alami itu tidak akan pernah bisa hilang dari kita. Dan di sini dikatakan bahwa pertobatan kita lah kepada Yesus yang akan membuat penafsiran kita berbeda dalam Alkitab. Dan pertobatan ini memang tidak secara otomatis, akan ada prosesnya. Tapi di saat kita mau melibatkan diri di dalam suatu perubahan dan satu pandangan hidup yang berbeda, ini juga akan berbeda untuk menafsirkannya. Dan di sini dituliskan bahwa Roh Kudus dapat membuka dan mengoreksi perspektif dan prasangka kita yang terbatas ketika kita membaca Alkitab dengan pikiran terbuka dan hati yang jujur. Baik, terima kasih Bella. Pendeta tambahannya. Kalau kita pelajari pelajaran hari Minggu, kita semakin diyakinkan apa sih yang harus kita baca setiap hari, apa sih yang harus kita dengar setiap hari. Kalau kita terbiasa, ini konteks ini ya, Lukas 24 ya, mereka yakin bahwa waktu itu kepercayaan adalah orang yang sudah mati itu bisa berkomunikasi dengan manusia hidup. Tidak heran sebut hantu kan itu kan. Tuhan bilang mana ada hantu punya daging, ada fleshnya gitu. Nah, jauh berbeda dengan kita sekarang. Kalau kita masukkan dalam pikiran kita hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu yang akan ada dalam pikiran kita, dan itu yang akan membenturkan kita dengan apa? Dengan firman Tuhan, sehingga kita sulit untuk mempercayai firman Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah ayat 45 itu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kabar baiknya adalah pada waktu kita baca kitab suci, kalaupun sudah ada konsep, menyerahlah kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, yang jadi persoalan adalah kita tidak mau menyerah, kan? Kita tidak mau menyerah kepada tuntunan Roh Kudus bahwa apa yang kita yakini itu tidak sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Jadi kembali seperti yang selalu saya katakan, kosongkan dulu, biarkan apa yang Roh Suci katakan, Alkitab katakan masuk dalam apa? Pikiran kita. Baik, terima kasih tambahannya Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Senin. Silahkan Lando. Ya baiklah, kita masuk kepada pelajaran hari Senin mengenai penerjemahan dan penafsiran. Kita sudah mengetahui pada pelajaran sebelumnya mengenai bagaimana penafsiran itu. Nah, di sini kita mempelajari mungkin lebih detail mengenai keterampilan dalam menerjemahkan, yaitu di sini disebutkan hermeneutika, diambil dari kata Yunani hermeno, berasal dari kata dewa Yunani Hermes. Ya, di sini Hermes dianggap sebagai dewa, sebagai utusan dan juru kabar para dewa. Kalau mungkin sekarang ya tukang pos ya, mengantarkan surat kepada teman-teman kita, tapi di zaman modern kita sudah langsung menggunakan gadget untuk mengirim pesan. Nah, poin penting bagi kita di sini dituliskan hermeneutika ini adalah bahwa kecuali kita membaca bahasa aslinya, tapi sekarang sudah bisa diakses untuk mencari bahasa aslinya. Dan salah satu cara yang lain juga untuk kita mengerti akan teks ini melalui terjemahan. Nah, seperti pendeta yang sudah katakan di pelajaran sebelumnya, sudah banyak terjemahan, sudah banyak bahasa yang diterjemahkan untuk supaya kita dapat mengerti secara akurat mengenai isi dari Alkitab ini. Tapi bagaimana dengan penafsirannya? Ya, bagaimana dengan penafsirannya? Kalau kita lihat dalam Lukas 24 ayat 27, di situ dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di sini Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya bahwa sudah ada tulisan-tulisan mengenai kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menebus manusia. Bahkan itu sudah ada sejak penciptaan, bahwa manusia akan ditebus. Kemudian bayangkan kalau Yesus sendiri yang menafsirkan firman Tuhan ini kepada kita, bagaimana perasaan kita? Kalau sekarang mungkin kita tidak bisa bertanya langsung kepada Yesus karena dia sudah berada di kerajaan surga sekarang. Muncul juga pertanyaan, mengapakah penting untuk selalu berdoa ketika mempelajari firman Tuhan dan berusaha untuk mematuhi ajarannya? Mungkin pendeta bisa menjelaskan lebih detail. Oke. Pelajaran pekan ini perlu sedikit step by step ya. Iya. Itu namanya hermeneutics. Asal kata daripada Hermes, dia adalah translator, penterjemah, penyampai pesan kepada para dewa-dewa yang lain. Jubir lah, tadi istilah Lando adalah tukang pos ya. Iya. Tukang pos hanya menyampaikan, dia tidak bicara. Tapi kalau jubir, dia menyampaikan juga menjelaskan apa yang dia dapat konsep itu. Ini kalau saya punya istilah itu sebuah seni ya. Seni untuk membaca Alkitab, seni untuk menterjemah apa, menghermeneutikskan Alkitab. Pengalaman yang saya lakukan adalah saya sering membandingkan beberapa Alkitab. Alkitab bahasa Indonesia, contohnya bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia yang umum, lalu edisi tahun berapa dan sebagainya, mana yang lebih banyak menceritakan, ya paling tidak itulah yang lebih mendekati. Ada juga orang yang pakai buku King James Version dan lain sebagainya. Tetapi dari itu semua adalah sampai saat ini yang kita yakini penterjemahan Alkitab yang masih kita gunakan adalah yang keluaran LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu yang masih diakui secara umum, termasuk di mana di gereja kita. Jadi bagaimana kita menerjemahkan dan menafsirkan Alkitab itu dengan cara hermeneutics ya. Apa yang diterjemahkan itu sebuah seni memang. Seni itu tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang cepat. Itu perlu diasah terus sehingga kita bisa bisa mudah untuk menghermeneutikskan Alkitab. Nah, apa yang kita gunakan? Ya tadi itu yang pekan lalu saya bilang, gunakan Bible Concordance, Bible Dictionary, lalu ensiklopedia itu gunakan alat tulis, ballpen, pensil atau kertas, itu juga banyak membantu kita untuk menghermeneutikskan Alkitab.
Nggak usah pikir yang harus beli Bible commentary yang panjang, nggak perlu sampai ke sana lah. Ya itu saja yang sederhana, tuliskan, lalu konkordansi Alkitab, lalu Bible Dictionary, Bible Encyclopedia itu akan sangat banyak membantu kita untuk menerjemahkan dan menafsirkan Alkitab. Jadi kalau terjemahan LAI, yang dikeluarkan LAI, kalau bahasa Inggris saya anjurkan pakai King James Version, lalu American Standard Version juga boleh, NIV juga, NIV juga boleh. Tuh. Paling tidak lebih dari 2 atau 3 kitab lah kita bandingkan untuk menafsirkan itu. Seberapa penting alat bantu itu ketika kita mempelajari Alkitab, Pendeta? Sama ilustrasi seperti seklar tadi. Seberapa pentingkah seklar itu waktu kita masuk ruangan gelap untuk menyalakan lampu? Paling tidak kita tidak meraba-raba, paling tidak kita tidak terbentur kepala, paling tidak kita tidak muter-muter kemana-mana, tidak meraba-raba, langsung ada tujuan walaupun masih belum sempurna kan, tapi setelah dinyalakan, tek, baru baru sempurna. Sepenting itulah. Tapi bukan itu yang utama ya, bukan itu yang utama. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tambahannya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa. Judulnya adalah Alkitab dan Budaya. Ada satu cerita di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 32. Judulnya adalah Paulus di Athena. Bagaimana pada saat Rasul Paulus pergi ke Athena dan dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena memang di Yunani mereka memiliki banyak dewa-dewa yang akhirnya banyak juga patung-patung yang ada di sana. Dan Paulus pergi ke rumah ibadat, dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dia juga di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, dan dia memberitakan mengenai Yesus. Lalu orang-orang mengaccuse dia, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Lalu apa yang Paulus katakan? Dia katakan di situ, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Jadi di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus, seperti yang pendeta selalu katakan, perbedaan kontekstualisasi dengan kompromi ya. Jadi dia menjelaskan kepada orang-orang Athena sesuai dengan apa yang mereka mengerti atau dengan budaya Yunani. Dan begitu pula dengan ketika kita mencoba untuk menafsirkan Alkitab, kita perlu juga untuk melihat latar belakang atau budaya ketika tulisan atau firman Allah itu dituliskan. Di bagian atas dari pelajaran kita hari Selasa ada satu buku Methods of Bible Study bagian 4. Ini adalah merupakan salah satu yang saya sempat bingung juga, karena ketika di Keluaran kita bisa baca ketika Firaun dengan Musa disuruh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, lalu ada satu statement yang mengatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Wah, berarti apakah ini perbuatan Tuhan yang membuat Firaun itu hatinya keras?
Pengetahuan latar belakang budaya Timur Tengah sangat membantu untuk memahami beberapa bagian Alkitab. Misalnya, budaya Ibrani mengaitkan tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukan, tetapi ia membiarkannya terjadi. Oleh karena itu, para penulis Alkitab biasanya menganggap Allah melakukan secara aktif, yang mana dalam pemikiran Barat kita akan katakan dia mengizinkan atau tidak mencegah terjadi. Misalnya pengerasan hati Firaun. Jadi dalam penulisan, walaupun ditulisnya Allah mengeraskan hati Firaun, tapi bukan Allah yang secara aktif untuk melakukan itu, tetapi melalui latar belakang budaya Timur Tengah yang kita bisa baca di pelajaran hari Selasa ini, dikatakan bahwa Allah membiarkan itu terjadi. Allah mengizinkan, membiarkan itu terjadi atau tidak mencegah Firaun untuk mengeraskan hatinya. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa walaupun kita punya berbagai budaya yang beragam, tetapi awalnya itu kita dari satu gitu. Dia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan kita semua dari satu orang saja, sementara kita secara budaya sangat beragam. Berbicara secara alkitabiah, ada ikatan bersama yang menyatukan semua orang, terlepas dari perbedaan budaya mereka. Itu disebabkan karena Tuhan adalah pencipta seluruh umat manusia. Dosa kita dan kebutuhan kita akan keselamatan tidak terbatas pada satu budaya saja. Kita semua membutuhkan keselamatan yang ditawarkan kepada kita oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kembali lagi saya teringat dengan pelajaran pekan lalu bahwa kejelasan Alkitab atau firman Tuhan itu sesederhana bisa dimengerti oleh anak kecil, dan itu mengenai keselamatan. Karena seluruh Alkitab menceritakan mengenai Yesus dan bagaimana Yesus menyelamatkan umat manusia. Dan di sini juga dikatakan bahwa perihal keselamatan nggak cuman untuk satu bangsa atau satu orang tertentu atau untuk satu budaya tertentu saja, tetapi karena kita berasal dari satu orang, walaupun dengan berbagai macam budaya dan bangsa, perihal keselamatan juga sama, bahwa itu untuk semua orang. Silakan Neta ditambahkan. Mengulangi beda tradisi, beda budaya. Tradisi adalah kebiasaan, budaya adalah konsep berpikir. Saya ingat dulu ada film lawak ya, jualan di Tanah Abang, ditanggung tidak luntur, begitu dibeli barangnya luntur. Rupanya yang jual itu pakai konsep berbeda. Rupanya dibacanya dari belakang, luntur tidak ditanggung. Kita kan bacanya dari kiri ke kanan. Rupanya yang sana dari kanan ke kiri. Jadi harus lihat budaya daripada orang yang bicara itu. Sama seperti waterproof, water resistant dengan anti air. Kita bilang ini jamnya anti air loh. Ya memang anti air, nggak boleh kena air. Yang bagus adalah jam tahan air. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan ya tambahannya nanti. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran hari Rabu. Silakan Bella. Iya, di hari Rabu ini menceritakan bagaimana sifat kejatuhan dan keberdosaan manusia mempengaruhi penafsiran di dalam Alkitab. Dan di sini kalau kita bisa baca di dalam, di sini ada 2 ayat, Yohanes 9 dan Yohanes 12. Tapi saya ambil yang Yohanes 12 ayat 42 dan 43 untuk saya bacakan. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Dan kenapa ini mempengaruhi penafsiran Alkitab? Jadi
yang mempengaruhi itu salah satunya adalah karena kita adalah orang berdosa dan kita sudah mengalami kejatuhan karena dosa itu. Dan yang membuat kita tidak bisa menerima Alkitab secara sepenuhnya adalah dengan keegoisan kita, pemikiran kita. Dan sifat manusia yang memang sangat berpegang dalam setiap hal itu adalah mengenai kehormatan akan diri sendiri. Bagaimana orang merasa bahwa di saat orang lain menghormati dirinya, dia akan merasa bangga dan dia jadi menutup diri dalam saran, masukan, atau apapun dari orang lain, terutama dalam Alkitab. Inilah yang terjadi pada saat ahli agama pada zaman dulu, yaitu orang-orang Farisi pada saat itu menutup diri di saat Yesus mengabarkan pekabarannya, karena mereka tidak mau dikucilkan atau mereka tidak mau kehormatan manusia yang selama ini mereka dapatkan akhirnya hilang jika mereka melepaskan semua itu untuk menerima pekabaran yang Yesus kabarkan. Dan akhirnya inilah yang membuat mereka sampai Yesus mati dan bangkit, mereka tidak menerima pekabaran itu sama sekali karena mereka telah dibutakan oleh dosa itu sendiri. Dan inilah yang berlaku juga kepada kita pada saat ini, pada zaman sekarang ini. Bagaimana kita selalu mementingkan diri kita sehingga menutup Roh Kudus untuk bekerja membantu kita menafsirkan Alkitab. Karena di sini dikatakan bahwa karakter yang merusak di dalam pemikiran kita itu adalah kebanggaan, menipu diri sendiri, keraguan, tidak ramah, dan ketidaktaatan. Itulah karakteristik yang membuat kita susah dalam menafsirkan Alkitab. Makanya kenapa berulang kali dikatakan bahwa kita harus mengosongkan pikiran kita. Yang dimaksudkan mengosongkan pikiran kita adalah bagaimana kita tidak mengutamakan pemikiran-pemikiran kita, kepentingan-kepentingan kita, dan kita membiarkan Roh Kudus untuk masuk, memakai kita, dan memberikan ilham dari Allah untuk kita menafsirkan Alkitab. Dan di sini dikatakan bahwa tidak perlu ditanya lagi bahwa dosa telah secara radikal mengubah, menghancurkan, dan merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa mempengaruhi seluruh keberadaan manusiawi kita. Itu juga mempengaruhi kemampuan kita untuk menafsirkan Alkitab. Kita bisa lihat bagaimana dosa mengubah, menghancurkan, dan merusak hubungan kita dengan Allah. Ternyata dosa itu memegang peranan yang sangat besar dalam merusak hubungan kita dengan Allah. Dan itulah kenapa banyak orang yang menafsirkan ini salah, karena memakai pemikiran mereka sendiri dengan dosa yang masih ada di dalam pikiran mereka. Dan inilah yang Tuhan bilang bahwa sebenarnya di saat kita bertobat dengan latar belakang apapun, jika kita mau bertobat, kita mau betul-betul sungguh menerima Roh Kudus, Tuhan akan memakai Roh Kudusnya untuk menafsirkan Alkitabnya kepada kita. Seperti ayat yang telah kita baca beberapa pekan lalu bahwa Roh Kuduslah yang menjadi seorang penolong menuntun kita dalam kebenaran. Tapi bagaimana jadinya kalau kita sendiri masih mengutamakan perasaan-perasaan yang membuat kita tertutup dengan kebenaran itu? Jadi di sini yang paling penting dalam kita mempelajari Alkitab adalah dibutuhkannya pertobatan itu sendiri, dan bagaimana kita merendahkan hati kita untuk menerima, karena banyak orang yang merasa yang ini kayaknya nggak menyenangkan untuk dibaca, ya udah nggak usah, yang ini menyenangkan. Nah, bagaimana untuk kita merendahkan hati kita, mau menerima apa yang Tuhan katakan benar untuk mengubah kita, dan bagaimana kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita di dalam menafsirkan Alkitab, dan pertobatan yang Tuhan mau untuk kita tidak ditutupi oleh keberdosaan kita. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Bella. Silakan Minata. Ada sebutan berkata, kesan pertama begitu menggoda, selebihnya terserah Anda. Ada sebutan berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Setelah kenal terserah mau sayang atau enggak. Gitu. Kenapa saya ambil istilah itu? Ada orang katakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ada. Jadi kalau begitu lihat ini orang baik, apapun yang dia buat, karena konsep kita sudah dia itu baik, baik aja terus. Tapi kalau kita pertama lihat dia itu
di konsep pikiran kita menyebalkan, apapun yang dia buat pasti menyebalkan. Nah, problemnya adalah kesan pertama kita mengenal Allah kita itu di fase yang mana kita? Di fase setelah kita berdosa, kan? Berdosa itu artinya melawan perintah Tuhan, putus hubungan. Beberapa pekan yang lalu saya katakan hati-hati dengan yang LDR, kan gitu. Walaupun ada video call sekarang, itu tidak menunjukkan dia yang sebenarnya. Nah, oh, di video call, oh dia tuh baik, menarik segala macam gitu kan. Itu kan foto setengah badan saja. Ke bawahnya jangan-jangan pakai celana pendek dia. Kita nggak tahu, mana tahu kan begitu. Jadi itulah yang terjadi setelah manusia itu jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Sifat curiga sama Allah kita, sifat memberontak kepada Allah. Coba kita baca, Allah adalah kasih. Masa kasih ada orang sakit? Masa kasih ada bencana alam? Kan gitu kan? Nggak mungkin lah Allah kita itu kasih. Hendaklah kamu saling mengampuni. Gimana mau mengampuni? Perjanjian lama aja semua lihat yang bersalah dibunuh. Itu terjadi di mana? Di pikiran kita. Makanya beberapa pekan yang lalu kita selalu pelajari, kosongkan dulu pikiranmu. Kosongkan dulu, biarkan apa yang bicara di sini. Kalaupun sudah ada konsep-konsep, biarlah Roh Suci yang merubah konsep kita itu untuk menerima konsep yang ada di mana? Di Alkitab. Terima kasih Pendeta untuk tambahannya. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali di pelajaran hari Kamis. Silakan Lando. Baik, terima kasih Kak Yola. Mengapa penafsiran itu penting? Kalau kita lihat secara keseluruhan, pekan lalu pendeta sudah menjelaskan mengenai bahwa Alkitab itu sudah sangat jelas mengajarkan mengenai keselamatan, rencana keselamatan manusia, ya kan? Nah, di sini Alkitab ajarkan tentang keselamatan. Sangat bergantung pada penafsiran kita. Bagaimana kita mau menafsirkan Alkitab ini supaya tidak keliru. Nah, jikalau kita keliru atau salah menafsirkan, maka kemungkinan kesalahan teologis sudah pasti akan masuk. Misalnya kalau pendeta salah menafsirkan akan Alkitab, maka ajaran itu akan masuk kepada jemaat, disampaikan kepada jemaat, jemaat juga menerima, karena sudah disampaikan oleh pendeta, berarti ini benar. Dari situ akan berakar, berujung sampai ke pengajaran bisa dikatakanlah yang salah. Bisa dikatakan yang salah. Nah, di sini mengapa penafsiran itu penting? Supaya kita menghindari akan kesalahan itu. Dari jemaat salah menerima akan ajaran dari pendeta. Pada akhirnya, ya seperti sekarang ini mungkin ada perpecahan di antara anggota jemaat. Oleh karena salah penafsiran. Yang A bilang seperti ini dan yang B mengatakan seperti ini. Maka ada pro dan kontra di situ. Karena kita adalah umat Alkitab yang ingin hidup hanya oleh Alkitab saja dan tidak memiliki sumber wewenang lain seperti tradisi, pengakuan iman, atau wewenang pengajaran gereja untuk menafsirkan Alkitab, maka masalah hermeneutika Alkitab yang benar sangat penting bagi kita karena kita hanya memiliki Alkitab. Pekan lalu sudah dikatakan Alkitab itu adalah wewenang tertinggi. Jadi patokan kita hanyalah Alkitab. Dan kita perlu untuk menafsirkannya karena di sini dikatakan lagi pula jika kita memiliki pekabaran untuk disampaikan, pekabaran itu Alkitab ya, pekabaran itu Alkitab kita mau sampaikan kepada dunia, tetapi bingung mengenai arti dari pekabaran itu. Bagaimana seberapa efisien kita dapat menyampaikan pekabaran itu kepada mereka yang perlu mendengarnya. Kita sendiri belum mengerti secara jelas, kita sudah mau mengabarkan. Jadi contohnya, misalnya saya sama Bella itu temenan dari kecil dan Bella sudah mengenal saya dekat. Kemudian pendeta tanya kepada Bella, Bel, Lando itu orangnya seperti apa? Bella mampu untuk menjelaskan bahwa saya itu seperti ini. Tapi misalnya Bella baru mengenal saya kemarin, kemudian pendeta menanyakan kepada Bella, Lando itu seperti apa? Bella bingung.
karena baru kenal kemarin. Begitu juga dengan kita. Kita harus mempelajari dulu keseluruhan dari Alkitab untuk dapat menafsirkan isi dari Alkitab ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih Lando. Bella mungkin ada yang mau ditambahkan Iya. sebelum ke pendeta. Jadi yang pelajaran Rabu kemarin mengenai sifat kejatuhan dan keberdosaan kita, ada ayat yang mau Bella bacakan tadi tapi lupa untuk dibacakan di dalam Efesus 4 ayat 17 dan 18. Bunyinya seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Baik, terima kasih Bella. Silakan pendeta untuk ditambahkan. Ilustrasi bagus Lando ya. Baik, sering atau banyak kita yang salah mengerti tentang keselamatan. Kita sering sulit menempatkan di mana penurutan, di mana keselamatan oleh karena kasih karunia, sering dicampur aduk. Nah, karena budaya kita, di mana kita tinggal, budaya ya, cara berpikir. Budaya kita, di mana kita tinggal sekarang, mempunyai satu keyakinan bahwa selamat oleh karena perbuatan. Itu yang mempengaruhi kita, itu yang masuk dalam pikiran kita, yang ada dalam pikiran kita, dan itu yang tanpa sadar kita terapkan ke dalam Alkitab. Sehingga kita katakan, ya kita harus menurut hukum, ya kita berusaha semampu mungkin untuk mengikuti apa? Hukum. Padahal Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, titik. Nah, kalau kita bicara penghakiman, kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Itu beda. Karena penghakiman itu adalah, saya ulang-ulang ini, penghakiman adalah untuk menentukan siapa yang baik, siapa yang tidak. Nah, kalau untuk keselamatan itu lain cerita. Kita diselamatkan oleh karena apa? Kasih karunia. Kenapa? Kalau ada contohnya orang baru terima Yesus, dia tidak sempat berbuat, lalu dia mati. Gimana mau menghakiminya itu? Karena belum ada yang dia perbuat kan? Dalam sekian jam contohnya, ya, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi, langsung mati. Sama seperti penjahat yang di samping Yesus. Gimana kita mau menghakimi? Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, dia diselamatkan. Kita yakin itu dengan pernyataan siapa? Yesus Kristus. Nah, kalau keselamatan berdasarkan perbuatan, apa alasan dia selamat orang belum pernah berbuat dia? Nah, itulah yang sering dicampur adukan, dan itulah pentingnya sebuah apa? Penafsiran. Jadi perlu penafsiran yang apa? Yang tepat. Kalau kita menafsirkan berdasarkan pelajaran hari Rabu, semua itu salah. Karena sifat alamiah kita yang berdosa ini adalah skeptis lah, curiga lah, apa ya, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi ingat dunia orang pacaran kan, kalau orang yang putus pacaran oleh karena maaf dihianati, sulit untuk kembali pacaran karena terbayang, aduh nanti dihianati lagi, dihianati lagi. Tapi kalau dia putusnya baik-baik, akan lebih mudah untuk mencari penggantinya. Sekian, jadi terbengong-bengong. Baik, terima kasih pendeta. Jangan mana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, kita lanjutkan lagi, silakan pendeta. Oke, ke judul besar ya hari Sabat petang itu pelajaran. Mengapa penafsiran itu diperlukan? Karena supaya orang jangan salah mengerti tentang Alkitab. Bagaimana cara menafsirkannya? Kita perlu mengikuti budaya daripada penulisan cerita itu. Itu namanya konteksnya. Lalu itu namanya historical settingnya. Saya dua pekan lalu saya pernah singgung masalah Abraham. Kenapa pada waktu Abraham disuruh oleh Tuhan menyerahkan anaknya untuk dikorbankan, itu puncak ujian tertinggi terhadap Abraham, sehingga dikatakan bapak orang percaya adalah kita harus ngerti konsepnya apa sih yang terjadi waktu itu. Nah, budaya yang berkembang waktu itu adalah untuk
membuat Tuhannya mereka itu baik adalah mempersembahkan anak sulung laki-laki. Dan Abraham ajarkan itu kepada keluarganya. Sederhananya, kita benar, mereka salah. Kenapa kita benar? Kita persembahkan domba, anak domba. Kenapa mereka salah? Karena tidak mempersembahkan anak domba. Itu sederhananya. Tiba-tiba dia harus bicara. Dia dapat kabar itu, lalu dia bicara kepada istrinya. Tuhan bilang gini loh. Tuhan bilang begini loh. Lihat gimana bertentangannya Abraham dengan apa yang dia katakan mula-mula. Nah, kalau kita mengerti budaya waktu itu, kita akan kata, luar biasa Abraham itu ya. Tapi kalau kita bawa alam berpikir kita sekarang ini dengan pengalaman Abraham, ya itu dingin-dingin aja gitu loh. Contoh yang kedua, saya ulangi lagi, masalah nama Musa. Saya pernah katakan, arti nama Musa itu adalah diangkat dari air. Biasanya kalau kita lihat sungai sekarang di perkotaan, kalau ada bayi di sungai, di perkotaan, kita anggap itu bayi buangan. Benar enggak? Tapi kita harus mengikuti cara berpikir zaman itu. Mesir, Egypt, Mizraim itu artinya land of gods, tempat daripada dewa-dewa. Jadi mother of gods orang Mesir itu adalah sungai Nil. Itu adalah dewa kesuburan. Jadi Hatshepsut, putri Firaun itu belum punya anak. Lalu dia berharap punya anak. Ada bayi di sungai Nil. Artinya apa? Keturunan dewa Nil. Jadi waktu diperkenalkan Musa kepada orang Mesir yang budayanya, konsep berpikirnya itu adalah sungai, ini keturunan dewa nih. Iya kan, anak dewa. Tapi kalau zaman kita sekarang, anak dari sungai, anak pungut dong, anak buangan dong. Kalau kita lihat berita kan, maaf, kalau ada pasangan yang tidak menginginkan anak itu dibuang aja di got gitu kan. Lihat pentingnya sebuah penafsiran itu, ya kan, pentingnya sebuah penafsiran itu. Nah, kembali kepada yang kita pelajari kemarin, kalau kita salah menafsirkan tentang keselamatan, sulit untuk apa? Selamat. Dan yang menariknya lagi adalah, coba berpikir terbalik. Dulu Rasul Paulus pernah katakan, tubuhmu ada satu rahasia akan diungkapkan, tubuhmu akan diubahkan seketika, lalu kita akan kemana? Ke awang-awang. Ini yang menariknya orang zaman dulu. Mereka nggak pernah ngerti kenapa harus diubahkan tubuh itu ke sana. Nggak pernah mengerti. Tapi mereka, percaya. Kita mengerti sekarang. Kenapa? Lihat astronot. Mau pergi ke bulan loh. Bukan ke Orion, beda lagi itu. Ya bukan ke Orion sana, itu ke bulan. Berapa lama persiapannya? Berapa banyak perlindungannya? Berapa banyak orang yang mendukung perjalanan mereka? Paling hanya 7 orang mereka paling banyak. 7, 5, sekitar segitulah. Kenapa? Karena tubuh kita ini. Tapi Rasulullah bilang tubuhmu akan diubahkan loh. Jadi begitu pergi ke sana kita nggak perlu ke Houston. Tidak perlu latihan lagi kan? Latihan masuk ke dalam air hampaun tidak perlu. Itulah salah satu pentingnya ilmu pengetahuan meyakinkan kita kepada apa? Kepada Alkitab. Seberapa penting? Sangat penting. Udah kepanjangan Yola. Kesimpulan hari Jumat. Sementara engkau mempelajari perkataan Allah itu, letakkanlah pada pintu penyelidikanmu ini segala pikiran-pikiran yang telah tersimpan dalam kepala dan segala ingatan-ingatan yang diwarisi maupun yang dipertumbuhkan. Apa saya katakan? Kosongkan dulu. Biarkan ini apa? Masuk. Nah, pada waktu ini akan masuk, lihat budayanya waktu itu gimana sih? Konteksnya waktu itu gimana sih? Supaya jangan salah penafsiran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta, juga Lando dan Bella yang sudah berdiskusi bersama. Puji Tuhan untuk penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Marilah kita mempelajari Alkitab bukan dengan sikap kritik dan keraguan, tetapi dengan iman dan kepatuhan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.